Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alexander dan di sini saya akan menjelaskan ya atau mempresentasikan mengenai soal dari tugas UTS IRP yang sudah ditugaskan sebelumnya. Oke. Baik, pada soal yang diberikan ya, kita akan memproduksi sebuah barang atau komponen D ya, di mana untuk memproduksi barang D ini diperlukan bahan baku dari B ya, A dan C. Nah, masing-masing komponen ini yaitu memiliki karakteristik bahan baku ya, itu berbeda-beda gitu ya. Kita akan lihat satu persatu. Nah, di sini kita akan lihat dulu kondisi untuk bahan baku A ya, di mana kebutuhan kotornya belum diketahui ya. Kemudian persediaan tangannya juga hanya di awal bulan ya yang kita ketahui, dan yang seterusnya belum diketahui juga. Kebutuhan bersihnya juga masih belum diketahui, dan itulah yang akan kita cari nantinya. Dan nanti ada perintah lainnya. Kemudian di sini sudah ada penjelasan bahwa ini menggunakan POQ ya untuk loadingnya, untuk kemudian adanya lifetime 1 bulan ya. Ini untuk kondisi komponen atau bahan baku A. Kemudian kita lanjut ke kondisi bahan baku B. Nah, di sini sama, di bahan baku B ini kebutuhan kotornya juga belum diketahui gitu. Di persediaan di tangan itu hanya yang dari awal 1 bulan seterusnya itu juga belum diketahui, dan kebutuhan bersih juga belum diketahui. Nah, di sini ya penjelasannya bahwa loadingnya itu untuk bahan baku B ini menggunakan FOQ ya, untuk kemudian di sini untuk lotnya sudah ditentukan 20 ya, dan juga lifetime-nya yaitu 2 bulan. Lanjut ke bahan baku C ya, di mana bahan baku C juga sama ya, untuk kebutuhan kotornya juga masih belum diketahui ya. Kemudian persediaan di tangan juga masih belum diketahui, kebutuhan bersih juga masih belum diketahui. Namun di sini dijelaskan bahwa loading-nya ya itu menggunakan lot per lot ya. Kemudian lifetime-nya 1 bulan. Kemudian untuk kondisi bahan baku D ya, nah ini sudah diketahui untuk kebutuhan kotornya ya. Kemudian persediaan di tangannya juga belum diketahui semua ya. Kemudian kebutuhan bersihnya juga masih belum diketahui. Nah, di sini untuk bahan baku D ini menggunakan FVR ya, untuk download-nya itu sebanyak 4 bulan ya. Kemudian lifetime-nya 1 bulan. Baik, nah dari komponen-komponen di atas itu ada perintah dari soalnya ya. Apa itu perintahnya? Bahwa untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C itu kita disuruh menentukan nilai nettingnya, kemudian loadingnya, offsetting, explosion-nya juga. Kemudian kita juga disuruh menyimpulkan ya dari penjelasan yang dari semua itu ya, dari pertanyaan pertama tadi. Oke, di sini kita akan jawab ya satu persatu. Nah, gimana untuk produksi barang D ya, kita harus ketahui terlebih dahulu ya, bahwa kebutuhan kotornya kan sudah ditentukan ya, untuk kebutuhan kotornya. Kemudian untuk jadwal penerimaan juga sudah ada di soal ya. Nah, untuk persediaan di tangan ini, persediaan tangannya itu mulai kita hitung ya, yaitu yang ada di gudang di awal itu ada 28 ya. Nah, di bulan pertama itu sudah ada kebutuhan yaitu sebanyak 10, maka dikurangi 10 ya dari persediaan tadi, tinggal 18 ya. Kemudian di bulan kedua ada lagi ya kebutuhan kotornya sebanyak 15 ya, jadi sisa 3 sekarang. Dan terus juga di bulan ketiga itu ada penerimaan persediaan ya, atau penambahan gitu ya ke gudang gitu ya. Jadi ditambah ya, yang tadinya persediaan di tangan itu ada 3, jadi 23 dikurang 20 ya tinggal 3. Dan seterusnya itu masih ada
kebutuhan kotor lagi ya, bulan 4 sampai 8, namun karena di gudang habis ya, persediaan di gudang habis, maka selebihnya ya, dari bulan 4 sampai bulan 8 itu menjadi kebutuhan bersih ya nilainya. Dan maka di sana juga offsettingnya yaitu kena lab time-nya 1 bulan ya tadi ya, maka ya kita majukan saja ya 1 bulannya itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sudah jelaskan ya, artinya menggunakan APR ya, kemudian lab time-nya 1 bulan. Kemudian kita lanjut ke komponen B ya. Nah, komponen B ini ya itu untuk loading-nya menggunakan epoxy ya. Dan di sini kita akan menentukan nettingnya dulu ya. Untuk nettingnya ya. Untuk nettingnya itu yang jadi apa? Kebutuhan kotor yang di komponen B itu didapatkan dari kebutuhan bersih di komponen D tadi ya. Komponen D tadi ya kita masukkan ke komponen B. Nah, kemudian di mana bahwa untuk jadwal penerimaan persediaan ini sudah ditentukan di soal ya, bulan kedua, bulan keempat, dan bulan keenam. Kemudian persediaan di tangan itu ada 18 ya untuk sementara di gudang, dan di bulan pertama juga belum ada kebutuhan kotornya ya. Kemudian di bulan kedua itu ada penambahan ya ke gudang yaitu sebanyak 10 jadi totalnya 28. Nah, di bulan ketiga barulah ada kebutuhan ya dikurangi jadi 28 dikurang 12 jadi 16, dan bulan keempat itu ada penambahan barang ya ke gudang ya itu sebanyak 10 ya dan 26 ya ditambah di gudang itu, namun karena di kebutuhannya itu 28 jadi masih kurang 2, itu sudah masuk ke kebutuhan bersih. Seterusnya sampai bulan kelima juga masuk ke kebutuhan bersih karena tidak ada persediaan di tangan, dan barulah di bulan ke-6 itu ada penambahan ya barang ke gudang itu sebanyak 20 ya. Namun habis ya karena kebutuhan kotor di bulan ke-6 juga sebanyak 20, dan di bulan ke-7 juga sudah masuk ke kebutuhan bersih ya 23 ya karena persediaan di tangan juga habis. Nah, di mana bahwa itu untuk nettingnya. Di mana untuk di sini ya bahwa di keterangan di soal B ini ya bahwa lotnya ini sudah ditentukan ya nilainya itu 20 ya, tinggal kita masukkan saja yang tadi ya masih kurang ya untuk kebutuhan bersihnya tadi ya, sudah kita kurangkan ya lotnya itu 20 dikurang 2 untuk kebutuhan bersih bulan 4 jadinya tinggal 18 ya. Di bulan ke-5 itu ada juga ya 15 kebutuhannya, jadi dikurangi tinggal 23 ya. Dan di bulan ke-6 juga sama ya, penambahan lagi lot 20 di 23 juga ya. Kemudian di bulan ke-7 ya itu ada juga penambahan lot sebanyak 20. Maka ya karena tadi soalnya disuruh mencari offsettingnya juga ya, offsetting dan explosionnya, maka offsetting di sini itu ya dari 2 ya 15 dan 23 ya untuk offsettingnya, karena adanya lifetime-nya 2 bulan kita majukan saja gitu. Jadi untuk offsettingnya ini menyesuaikan dari kebutuhan bersihnya tadi ya. Namun karena ada lifetime-nya 2 bulan maka dimajukan untuk 2 bulan ke depan ya. 2 bulan sebelumnya itu di bulan kedua dan bulan ketiga. Nah, itu untuk komponen B.
Kemudian lanjut ke komponen A. Nah, komponen A ini sama, disuruh cari nettingnya juga ya, kemudian dicari loading ya, kemudian offsetting dan explosion juga. Nah, di mana di komponen A ini ya, untuk kebutuhan kotornya ya, itu ngambil di komponen B ya, komponen B gitu, dan dikalikan 2 ya, sesuai yang ada di soal ya. Nah, di mana di sini kan kita menggunakan metode EOKI ya untuk plottingnya. Kemudian ada juga lifetime-nya 1 bulan. Nah, kita masukkan ke rumus ya. Nah, di mana kita sudah harus tentukan dulu ya. Pertama, untuk jadwal penerima persediaan sudah ditentukan ya di soal. Kemudian persediaan di tangan barulah kita tentukan terlebih dahulu. Nah, untuk di awal itu ada 22 ya. Nah, barulah ternyata dia awal bulan ya, atau bulan pertama itu belum ada kebutuhan. Jadi tetap 22, di bulan kedua ada kebutuhan kotor sebanyak 4 ya. Jadi tinggal 18 sekarang kebutuhan di tangannya ya, bukan kebutuhan tangan, persediaan di tangannya. Kemudian di bulan ketiga ya ternyata ada kebutuhan kotor sebanyak 30 ya, namun ada penambahan juga ke gudang ya, persediaan di tangan yaitu 15 ya pada bulan ketiga, jadinya ditambahkan saja 18 tambah 15 ya, namun masih sisa 3 ya totalnya. Kemudian di bulan keempat juga tidak ada kebutuhan ya, jadi 3 ya tetap. Namun di bulan kelima itu ada kebutuhan kotor sebanyak 46 dan persediaan di tangan habis, maka itu menjadi kebutuhan bersih. Bulan ke-6 ada penerimaan persediaan ya, namun kebutuhan ya tetap ya, tetap persediaan tangannya tetap. Kemudian di bulan ke 7 dan 8 nggak ada ya. Dan untuk kebutuhan bersihnya maka hanya 43. Nah, untuk mencari loadingnya ini ya, kita menggunakan rumus EOKI, di mana rumus EOKI itu 2 dikali D dikali K ya. D ini adalah kebutuhan bersih ya, kemudian dikali dengan biaya pemesanan ya, di mana biaya pemesanan di sini itu sebanyak 2.000, kemudian dibagi dengan biaya penyimpanannya. Nah, totalnya adalah 8 dari akar itu ya, dari total rumus tersebut ya, itu didapatkan 8,29 unit dan dibulatkan menjadi 8 unit. Maka kita masukkan rumus, maka untuk ukuran lotnya itu sebanyak 8 ya. Untuk penambahnya itu sebanyak 6 ya, 6 kali ya, hingga mencapai melebihi dari kebutuhan bersih. Jadi untuk persediaannya itu sisa 5 ya, dari 48 ke 43. Maka untuk setting dan explosionnya itu sebanyak 43. Nah, itu untuk komponen A. Kemudian lanjut untuk komponen C. Nah, untuk komponen C ini loadingnya itu ya sama ya, kita disuruh menentukan netting, loading dan explosionnya juga ya. Yang dimana untuk nilai loading di sini itu menggunakan metode load per load ya. Untuk yang C ini adanya lifetime juga 1 bulan. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Nah, untuk kebutuhan kotornya ya, kita masih ngambil yang dari yang D ya, yang D ya. Nah, sesuaikan yang di sini. Ya 1228 kemudian dikalikan 2 ya. Jadi 24 untuk kebutuhan kotornya, di bulan 4 56, yang kelima 30, yang ke-6 40 dan yang ke-7 46. Di mana untuk jadwal penerimaan persediaan itu sudah ditentukan di soal ya, ada di bulan ketiga, bulan keempat dan bulan ke-6 ya. Di bulan ketiga itu 8, bulan keempat 10 dan bulan ke-6 20. Kemudian karena ini lot per lot ya, maka persediaan di tangan akan selalu 0 ya. Nah, untuk kebutuhan bersihnya di komponen C ini itu yaitu pengurangan dari
itu ya atau nettingnya itu pengurangan dari kebutuhan kotor ke jalur penerimaan yang ada ya, yang ada di gudang ya, pemasukan yang gudang. Itu jadinya 16 ya di bulan ketiga ya, hanya ada di bulan keempat juga, bulan keempat 6 dan ke-6. Nah di bulan keempat kita ada kebutuhan kotornya sebanyak 56, sedangkan adanya pemasukan itu ke gudang itu 10 ya, maka masih kurang 46, itu masuk ke kebutuhan bersih. Kemudian di bulan kelima ada kebutuhan yang nggak ada sama sekali di gudang ya, kemudian namun di penerimaan juga tidak ada, maka 30. Kemudian di bulan ke-6 itu ada kebutuhan kotor juga sebanyak 40, namun ada penerimaan persediaan di bulan ke-6 itu sebanyak 20, masih kurang 20 ya. Nah, itu masuk kebutuhan bersih jadinya. Kemudian di bulan ke-7 ya itu ada juga kebutuhan kotor sebanyak 46, di penerimaan persediaan juga tidak ada, maka itu juga masuk ke kebutuhan bersih. Nah, untuk ukuran lotnya ya, itu karena menggunakan lot per lot ya, maka sama dengan kebutuhan bersihnya diturunkan saja ya. Kemudian untuk offsettingnya ya, karena kita perhatikan lifetime-nya 1 bulan ya, kita majukan saja ya. Nah, itulah penjelasan mengenai bagaimana cara memproduksi dari komponen atau barang D ini ya, dari adanya komponen B, A, dan C. Nah, dapat disimpulkan bahwa setiap komponen D, B, A, dan C itu selalu ada rencana pemesanan ya, meskipun memang bulannya tidak sama gitu. Gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan ya mengenai soal ini ya. Semoga jelas ya, dan saya Ri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.